Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Terima kasih sudah pada hadir pada hari ini ya. Berarti hari ini kita bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran yang akan Bapak berikan untuk materi terkait pemrograman struktur dan pemrograman berorientasi objek. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Bapak akan absen yang melakukan absensi kehadiran kalian dulu. Yang pertama ada Pak Alisa Ramadhani, kemudian Alisa Putri, Satria, Andika Pratama, Gita Dwi Octavia, Alisa Keisha Azhara, Sylvia Anundriyeni, Mutia Febriani. Baik. Berarti untuk hari ini pembelajaran hari ini itu tentang pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini pembelajaran ini itu adalah ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pemrograman dasar, ya. Pemrograman dasar. Nah, sebelum itu, Bapak akan bertanya dulu nih, ya. Apakah kalian sebelumnya pernah belajar, pernah mengetahui tentang pemrograman terstruktur? Saya Pak. Ya, coba Pak. Menurut saya, pemrograman struktur adalah pemrograman yang mengutamakan penggunaan algoritma struktur. Ya, oke, baik. Manusia tentang berapa? Jadi seperti itu ya. Jadi pemrograman struktur kurang lebihnya seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep dasar pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Jadi pada bab ini kalian diminta untuk nantinya adalah membuat sebuah proyek program Java, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek ke dalam bahasa pemrograman Java. Baik. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengetahui sejauh mana tentang kemampuan dasar kalian, ya. Maka dari itu Bapak akan melakukan yaitu asesmen awal berupa pretest. Ya, silakan kalian nanti kerjakan untuk soal pretestnya. Ini ada scan barcode. Kemudian nanti kalian scan dan kerjakan di handphone kalian atau di perangkat mobile kalian. Gitu ya. Oke, baik, Bapak bagi dulu. Nah, silakan kalian kerjakan. Semakin cepat, semakin lebih baik ya. Untuk pretestnya, silakan dikerjakan dulu. Oke, apakah sudah selesai? Bagus. Silakan kalian simpan dulu handphonenya.
Kemudian berdiri. Nah, Bapak akan memberikan suatu yel-yel ya, supaya pada pagi hari ini kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya, ya kan? Dan jangan ngantuk. Oke, kalau Bapak bilang SMK, saya pasti bisa. Oke. Terus kalau Bapak bilang PPLG, we are the best, gitu ya? Bisa? Oke, baik, kita mulai. SMK, Saya pasti bisa. oke. PPLG, We are the best. baik. Ya, silakan bisa duduk kembali. Nah, baik, pada kegiatan pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran yaitu dengan metodenya adalah project based learning atau project based learning. Pembelajaran berbasis project, di mana kalian nanti pada saat kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu membuat sebuah kode program Java untuk mengerjakan soal-soal yang nanti ada di lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, begitupun kalian nanti juga diharuskan menjawab soal pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti ada pertanyaannya di lembar kerja peserta didik. Nah, maka dari itu untuk pengerjaan soal ini tidak sendirian, kalian bisa berkelompok. Nah, Bapak sudah membagikan kelompoknya ini sudah berdasarkan acak dan Bapak sudah memberikan masing-masing kelompok yang terdiri dari 5 orang, seperti itu ya. Oke. Nah, baik, tapi sebelum Bapak membagikan LKPD-nya atau kerja kelompoknya, Bapak akan memaparkan materi dulu tentang pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk materinya, pokok yang akan kita bahas di dalam materi ini ada pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, struktur kontrol pemilihan, kemudian yang keempat struktur kontrol perulangan. Nah, apa itu pemrograman terstruktur? Pemrograman terstruktur adalah suatu pendekatan dalam pemrograman yang mengutamakan penggunaan algoritma terstruktur dengan baik serta menggunakan dua kode yang saling terkait seperti prosedur dan fungsi. Pemrograman terstruktur memiliki beberapa kesamaan dengan OOP. OOP itu Object Oriented Programming atau bahasa Indonesianya adalah pemrograman berorientasi objek. Oke. Pemrograman berorientasi objek ini merupakan suatu teknik pemrograman berdasarkan objek dan apa yang dapat dikerjakan oleh objek tersebut, gitu ya. Kemudian OOP terdiri dari objek-objek yang berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah tugas dalam OOP. Programnya tidak hanya mendefinisikan tipe data aja, tetapi juga sebuah struktur data, namun juga mendefinisikan jenis operasi yang dapat diterapkan pada struktur data. Dengan cara ini, struktur data menjadi objek yang meliputi data dan fungsi. Kemudian ini materi yang struktur kontrolnya. Struktur kontrol adalah suatu perintah atau statement yang digunakan untuk mengatur jalannya program. Ada dua jenis, yaitu struktur kontrol pemilihan dan juga struktur kontrol perulangan. Nah, ini ada statement if, ya. Statement if itu pada struktur pemilihan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Jadi dia hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Kemudian yang berikutnya ada statement if else. If else ini struktur pemilihan akan mengerjakan kondisi semula jika kondisi benar. Jika tidak, maka akan mengerjakan kondisi berikutnya. Jadi kalau misalkan dia benar,
maka dia akan mengerjakan kondisi itu. Jika tidak, maka dia juga akan melakukan kondisi yang berikutnya. Jadi ada if else, ya, dan ada switch. Mungkin bisa dibaca berapa? Adalah sudut total yang menjadi pembicaraan Excel, tapi membagi kepada program dari struktur satu negara pada bagian-bagian tidak jelas. Secara otomatis sebenarnya adalah bentuk lain dari LP. Bedanya perjalanan ini menggunakan satu jenis dan N. Kalau ini berbeda tapi kerjanya sama. Nah, struktur yang berikutnya di dalam pemrograman struktur ada looping atau disebut dengan perulangan. Perulangan itu adalah berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok kode berulang-ulang. Nah, ini adalah salah satu contoh misalkan perulangan for, ya. Perulangan for itu misalkan kita mau menghitung menampilkan dari angka 1 sampai 10 dengan program Java, berarti ini for tipe datanya integer mulai dari 1, M dari 0, kemudian I-nya kurang dari sama dengan 10, kemudian I plus. Maka dia akan menentukan outputnya 0 sampai 10. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, boleh silakan. Tolong jelaskan kembali tentang fungsi break di Switchcast. Oh, tentang fungsi break di Switchcast. Oke, baik. Berarti saya kembalikan nanti ke ini ya. Ini ya. Iya. Nah, di dalam struktur pemilihan itu ada, yaitu jenisnya ada switch case. Switch case itu ada break. Break itu berarti kayak berhenti sejenak ya. Kalau kita ibaratkan nantinya berhenti sejenak sebelum melakukan program yang lain atau sebelum mengeksekusi jalannya program yang lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada dual. Dual ini biasanya kondisinya itu kebalikannya dari apa namanya? Dual. Perulangan dual mempunyai konstruksi yang hampir sama dengan well, tetapi penentuan kondisi berada pada akhir blok perulangan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pemrograman berorientasi objek atau bahasa Inggrisnya object oriented programming merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya? Sudah paham ya? Secara keseluruhan sudah paham kan? Oke, baik. Nah, kalau begitu berdasarkan kelompoknya, silakan kalian nanti mengerjakan lembar kerja peserta didik ini atau LKPD. Kemudian nanti untuk soalnya di sini ada pertanyaan dan juga soal cerita atau soal studi kasus. Kalau soal studi kasus itu nanti kalian mengerjakannya dengan simulasi program menggunakan program Java dengan toolsnya NetBeans ya. Apakah sudah diinstal di laptop kalian? Sudah. Langsung saja Bapak bagiin LKPD-nya. Nah, silakan diskusikan dulu terkait tentang materi atau terkait tentang tugas-tugasnya yang ada di lembar kerja peserta didik. Nah, di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jawabnya di mana? Jawabnya di lembar kerjanya. Sedangkan untuk soal cerita nanti kalian bisa kerjakan di laptop ya. Nah, setelah itu baru kalian nanti satu kelompok per kelompok itu nanti kalian presentasi di depan untuk mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kalian, begitu, paham? Baik, silakan dikerjakan ya. Oh iya, terkait di instruksi pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin? Oh iya, apa? Belum mengerti soal nomor 2, boleh lihat sebentar.
Oke, baik. Oke, ya ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 3. Bertanya untuk soal nomor 2, soal cerita. Ya? Oke, untuk soal cerita. Mau diperhatikan dulu, di sini ada soal cerita tentang studi kasus. Ya, studi kasusnya begini ceritanya soalnya. Sebuah gedung pusat perbelanjaan Super Heromart memperlakukan biaya parkir bagi pengunjungnya yang menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Kalau roda 2 berarti apa? Roda 4 berturut-turut pada tabel berikut. Nah, misalkan jenis motor 1 jam pertama dia biayanya atau bayar parkirnya 3.000. Kemudian jam berikutnya adalah 2.000. Sedangkan kalau mobil jam pertamanya adalah 5.000. Terus di jam berikutnya adalah 3.000. Nah, jika 3 jam pertama kedua kendaraan tersebut parkir, maka diberlakukan biaya normal yang harus dibayarkan. Sedangkan jika lebih dari 3 jam, berarti akan mendapatkan potongan 0,05% dari biaya total. Jadi kalau misalkan parkirnya lebih dari 3 jam, dapat potongan 0,05%. Tapi kalau misalkan cuma 3 jam atau kurang, maka parkirnya yang harus dibayar adalah biaya non. Jelas? Ya. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Oke, apakah ada kelompok yang sudah selesai? Siapa yang mau duluan? Oke, silakan kelompok 1. Ya, kita maju dulu nih kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Yulia sebagai moderator pada acara kelas ini. Berikutnya jawaban soal akan dibacakan oleh Indah, Alisa dan Satria. Apakah yang dimaksud dengan pemrograman terstruktur? Yaitu pendekatan dalam pemrograman yang menggunakan penggunaan algoritma terstruktur dengan baik. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek? Yaitu teknik pemrograman berdasarkan objek dan apa yang dapat dikerjakan oleh objek tersebut. Nomor 3, sebutkan tindakan struktur, kontrol pemilihan dan kontrol perulangan. Oke, selanjutnya penjelasan program studi kasus kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dava. Oke. Ini saya berbagai dulu menggunakan struktur pemilihan indikatif dan twist case. Walaupun kita mulai kendaraannya dalam mobil atau motor. Ini saya memilih motor. Untuk namanya maksudnya kita jam balik ke jam 4 sore. Nah, ini maksudnya jumlah nomor di udara yang masuk yang keluar dan harga yang harus dibayar. Untuk peralatan yang masuk, saya menggunakan struktur ini aritmatika. Dalam masukkan nilai data, saya beri
Saya menggunakan struktur pengulangan core. Bentuknya seperti ada 2, 4, 8, dan 10. Oke. Ya. Jadi ada 3 simulasi ya. Iya, Pak. Oke, yang pertama adalah tentang biaya parkir, yang kedua Rasanya adalah rata, dan yang ketiganya adalah apa? Ulangan dan sudah sesuai ya? Gimana pendapatnya dari kelompok lain? Apakah udah sesuai? Oke. Oke teman-teman, jadi kan sudah dipresentasikan hasil dari kerja kami. Jika teman-teman masih ada yang kurang atau masih ada yang bertanya, boleh kita perkenalkan untuk bertanya ya. Iya boleh. Ya, Pak. Itu ada berapa yang saya gunakan dalam program BPKP? untuk programnya kita menggunakan data dan mengalami data ini dan double. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman dari yang lain mau ngapain? Ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin jika sudah tidak ada bertanya, sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 1 ya, beri tepuk tangannya buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Lisa Sadara dan yang akan saya tanyakan biasa, kota, dan kota. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan pemrograman terstruktur? Jawabannya paradigma pemrograman fasilitasi pembuatan program dalam kode yang dapat dibaca dan komponen yang dapat digunakan kembali. Oke, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Ya, untuk bilangan enggak? Baik, tidak saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, nah terima kasih buat semuanya sudah mempresentasikan ya. Baik, jadi pada materi yang telah kita pelajari hari ini itu adalah kita sudah belajar tentang itu yang namanya pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, dan juga ada struktur kontrol pemilihan dan juga struktur kontrol. Kalau pemilihan itu ada apa aja? Terus kalau perulangan ada apa aja? Pembelajaran hari ini. Nah, Bapak ingin tahu tentang bagaimana cara kalian menilai diri kalian sendiri dan juga menilai teman kalian, ya, seperti itu. Silakan form ini digunakan untuk menilai tim kerja kalian di dalam satu kelompok. Nah, silakan Bu bisa diisi. Nanti kalau sudah nanti bisa dikumpulkan. Ada yang sudah selesai boleh bisa dikumpulkan. Ya, terima kasih. Yang ini, udah, ya. Terima kasih. Nah, ini tuh adalah form untuk menilai diri kalian sendiri dan juga menilai teman kerja kalian. Ya, di mana kita itu harus bekerja sama dengan rekan kita ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah. Misalkan di dalam kegiatan pembelajaran ataupun di dalam masalah studi kasus yang lain. Nah, baik. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek, Bapak ingin melakukan yaitu asesmen akhir atau menggunakan yang namanya post test.
Ya, nah nanti kalian silakan mengerjakan secara sendiri-sendiri. Walaupun kalian kerja yang berkelompok, tapi kalian mengerjakan soal itu sendiri. Dan dijawab dengan jujur. Nah, baik, Bapak bagikan lagi untuk scan barcode-nya untuk tes post test, seperti itu ya. Ini post testnya, nanti kalian silakan diisi. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Ya. Coba angkat tangan kalau yang sudah selesai. Nah, itu adalah soal pemahaman buat menentukan sejauh mana kalian bisa memahami tentang materi pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Bapak ingin meminta umpan balik kalian untuk merefleksikan terkait tentang pembelajaran hari ini. Ya, nah di sini ada 3 pertanyaan. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Materi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kemudian metode belajar apa yang kalian harapkan untuk kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Baik, Bapak akan memberikan itu ini signal. Ya, nanti kalian bisa isi masing-masing. Terus kemudian kalian nanti tempelkan di servo ini. Ya, ini adalah untuk menuliskan umpan balik kalian nanti untuk menempelkan maksudnya. Seperti itu ya. Oke, silakan kalian bisa isi sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau sudah, silakan ditempel di sini. Ada lagi. Untuk umpan baliknya sudah ditempelkan semua di sini ya. Oke, baik, Bapak ucapkan terima kasih ya untuk umpan baliknya. Pembelajaran untuk hari ini Bapak rasa sudah cukup. Nah, Bapak akan menyampaikan untuk terkait pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan belajar yaitu tentang materi pemrograman berorientasi objek tingkat lanjut. Yaitu ada pewarisan atau inheritance, kemudian ada polimorfisme dan juga ada enkapsulasi. Nah, sebelum Bapak akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apakah sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, Bapak akhiri. Sebelum ditutup, kita berdoa bersama-sama dulu, ya. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya lagi, silakan. Sebelum akhir pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat lagi. Pagi. Saya pasti bisa. Oke. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.